Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Aduh, masih kurang semangat nih. Shalom. Pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti spiritual formation. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita bisa lihat di tema kita pada malam hari ini, Allah itu mengubahkan. Saya akan share. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang Allah itu mengubahkan, ini tentu sesuatu hal yang sangat luas sekali. Allah itu mengubahkan itu bermacam-macam sekali kalau kita pikirkan tentang Allah mengubahkan. Namun pada malam hari ini saya akan fokuskan kita tentang Allah itu mengubahkan, yang berarti Allah mentransformasi. Allah itu mentransformasi kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita belajar tentang Allah itu mengubahkan, kita bisa menyempitkan kembali dengan satu pemahaman, yaitu Allah itu mentransformasi kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu gambar yang akan saya tayangkan kepada setiap kita pada malam hari ini. Dan saya rasa ada beberapa dari kita kenal dengan orang yang akan saya tampilkan ini, namun juga beberapa mungkin tidak akan kenal dengan orang tersebut. Ya. Mereka adalah Raditya Oloan dan Joanna Alexandra. Nah, mereka ini adalah seorang public figure yang cukup terkenal atau bahkan sangat terkenal di kalangan anak-anak muda pada saat ini. Dan saya yakin sekali beberapa dari kita pasti kenal, pasti tahu orang yang saya tampilkan ini. Nah, Raditya Oloan ini adalah seorang pastor, dia sudah meninggal ya, dia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu karena COVID-19. Dan Joanna Alexandra adalah istri daripada almarhum Pastor Raditya Oloan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mereka berdua ini adalah dua orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Dua orang ini memiliki masa lalu yang sangat kelam kalau kita melihat kisah hidup mereka itu baik di berita ataupun ketika kita mendengarkan kesaksian mereka di gereja-gereja, di TikTok, di Instagram, begitu mereka akan menyaksikan bahwa mereka ini adalah dua orang yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Mengapa? Karena ketika mereka masih remaja dan masih muda, mereka terjun ke dunia entertain. Pada saat itu mereka menjadi seorang model dan menjadi seorang artis pemain sinetron. Begitu, mereka hidup di dalam dosa. Mereka kecanduan di dalam narkoba pada saat itu. Mereka sangat candu sekali dengan obat-obatan yang keras pada saat itu. Dan tidak hanya itu, mereka juga terlibat di dalam pergaulan bebas pada saat itu. Sehingga kalau kita melihat kehidupan masa muda mereka, itu dipenuhi dengan narkoba, pergaulan bebas, hiburan sana-sini, dan jauh dari yang namanya gereja atau persekutuan-persekutuan di gereja. Hingga satu ketika Raditya Oloan dan Joanna Alexandra ini mereka pacaran, karena mereka hidup di dalam pergaulan bebas yang sudah sangat jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, mereka akhirnya terlibat di dalam having sex atau free sex begitu ya. Seks yang bebas begitu. Sehingga si Joanna Alexandra ini ketika mereka masih pacaran dikatakan bahwa dia ini hamil. Dia hamil di luar nikah. Nah, ketika mereka tahu bahwa si Joanna ini ternyata hamil di luar nikah, mereka datang kepada orang tua mereka dengan penuh rasa takut. Mereka takut akan dimarahi oleh orang tuanya. Apalagi pada saat itu mereka juga ditangkap oleh polisi karena mereka ketahuan narkoba. Sehingga banyak sekali beban-beban dalam pergumulan yang mereka alami pada saat itu dan mereka datang kepada orang tua mereka dengan rasa takut. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu ketika mereka datang kepada orang tua mereka, yang mungkin mereka pikir orang tua mereka akan marah, akan membenci mereka. Tapi apa yang terjadi? Orang tua mereka menerima mereka. Orang tua menerima mereka dan menyuruh mereka untuk tidak menggugurkan anak yang sudah dikandung oleh Joanna tersebut. Singkat cerita, mereka pun terlepas dari masalah dari polisi akibat narkoba itu. Mereka dikeluarkan dari penjara itu dan akhirnya mereka pun mengalami perubahan hidup. Ketika mereka sadar bahwa orang tua mereka menerima mereka, mereka pelan-pelan merubah kehidupan mereka. Mereka pun akhirnya diperkenalkan ke gereja, mereka mulai beribadah, mulai mengenal Tuhan dan mulai pelayanan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang bisa kita lihat bahwa
ketika kehidupan mereka berada di titik nadir, ketika mereka merasa sudah hancur dan kehilangan harapan, di titik-titik tersebut justru mereka mengalami transformasi, di mana mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita melihat kisah hidup mereka, Raditya Oloan ini dan Joanna Alexandra ini, ketika mereka berubah, mereka memberi diri untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan di gereja, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan secara khusus untuk anak-anak muda. Dan banyak sekali anak muda dan yang diberkati melalui kehidupan mereka yang sudah diubahkan itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah mereka kemudian ini bisa berubah. Apakah ini karena kehebatan orang tua mereka? Apakah karena kehebatan mereka? Atau kehebatan orang-orang yang ada di sekitar mereka? Tentu bukan, Bapak Ibu. Tentu bukan karena kehebatan orang tua mereka. Tentu bukan karena kehebatan mereka sendiri. Mungkin sekilas kita melihat orang tua mereka lah yang membawa mereka ke gereja. Tetapi bukanlah karena kehebatan daripada orang tuanya ini yang akhirnya mengubahkan kehidupan mereka. Sesungguhnya semua semata-mata karena Allah sendiri. Karena Allah, bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka sendiri. Semua karena Allah, bukan karena kehebatan dan kekuatan daripada orang tua mereka sendiri. Semua hanya karena kuasa Allah. Karena kuasa Allah yang mengubahkan hidup mereka melalui orang-orang di sekitar mereka, melalui orang tua mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang baru. Mereka mengalami transformasi di dalam kehidupan mereka. Mungkin sebelumnya mereka belum pernah berpikir atau terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa mereka dapat meninggalkan masa lalu yang kelam itu yang sudah sangat mengikat kehidupan mereka. Tetapi oleh kuasa Allah, mereka dapat diubahkan. Sekali lagi ini dapat terjadi hanya karena kuasa Allah sendirilah yang bekerja di dalam kehidupan mereka berdua. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin orang lain berpikir bahwa mereka ini tidak mungkin untuk berubah, untuk hidup lebih baik, untuk menjadi berkat atau bahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Karena masa lalu mereka yang kelam. Tetapi kuasa Allah mampu mengubah mereka menjadi manusia yang baru, menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Bapak Ibu yang terkasih, semua hanya karena kuasa Allah yang mengubahkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang mengubahkan ini juga tidak hanya dialami oleh Raditya Oloan dan Alexandra, Joanna Alexandra pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita pun bisa menyaksikan dan melihat secara jelas bahwa ada pun seorang yang penuh dengan dosa di hadapan Allah yang kemudian diubahkan atau ditransformasi hidupnya menjadi manusia baru di hadapan Allah. Tidak hanya daripada Raditya Oloan atau Joanna Alexandra ini, tetapi di dalam Alkitab pada malam hari ini kita juga akan melihat bahwa ada seorang yang penuh dengan dosa, kekejian di mata Allah, tetapi diubahkan atau ditransformasi oleh kuasa Allah. Dan tidak lain yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Minta dengan kasih Semumeon boleh membacakan ayat ini kepada setiap kita. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun ia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tentu tahu bahwa sebelumnya Paulus ini dikenal dengan nama Saulus. Dia adalah seorang anggota Sanhedrin yang pada saat itu sangat semangat untuk menyiksa murid-murid Kristus dan sangat berpengaruh untuk memperoleh surat kuasa daripada imam besar di Yerusalem pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, surat kuasa yang ia peroleh pada saat itu diberikan untuk menyatakan mandat atau perintah dari pemimpin Yahudi bagi Saulus. Sehingga kalau Saulus menangkap murid-murid Yesus di mana saja, maka orang-orang Romawi yang menjajah Israel pada saat itu dan sekitarnya dapat membiarkannya dan menganggap penangkapan ini sebagai urusan agama Yahudi saja. Jadi dengan kata lain bahwa dengan surat kuasa ini, Saulus yang berniat untuk menangkap orang Yahudi dapat lebih leluasa untuk menangkap orang Yahudi yang menjadi murid Kristus dan menghadapkan mereka ke pengadilan agama Yahudi di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seorang Saulus ini adalah orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mengikut Kristus pada saat itu. Karena Saulus ini adalah orang yang sangat gencar sekali untuk menangkap, menganiaya, bahkan menghabisi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kisah yang kita baca pada malam hari ini, kita melihat bahwa suatu ketika Saulus ini pergi dengan sangat semangat yang berkobar-kobar dan dengan marah yang meluap-luap pada saat itu. Untuk apa? Untuk menyeret para pengikut Kristus yang ada di Damsyik pada saat itu. Dia ketika perjalanan menuju Damsyik itu ada satu kobaran yang sangat besar dalam dirinya bahwa dia ingin menghabisi dan menganiaya semua pengikut-pengikut Kristus yang ada di Damsyik pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Di dalam perjalanannya menuju Damsyik kita bisa melihat di dalam teks yang kita baca, dia justru mengalami kejadian yang ajaib. Dia mengalami satu kejadian yang sangat ajaib pada saat itu. Di mana Yesus yang hendak ia aniaya itu menampakkan dirinya kepada Saulus secara pribadi. Yang mana Saulus ingin menganiaya semua orang yang mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanannya menuju Damsyik itu dengan hati yang berkobar-kobar ingin membunuh mereka. Tetapi disitulah Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Di situ Yesus menunjukkan kedaulatannya di dalam kehidupan Saulus pada saat itu. Yaitu Yesus menampakkan dirinya secara pribadi kepada Saulus pada saat itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi titik awal di mana kemudian Allah mengubah kehidupan Saulus yang berdosa menjadi manusia yang baru. Inilah yang sebenarnya menjadi titik awal di mana Saulus mengalami transformasi kehidupan. Ketika Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus di dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik. Saat itu Yesus secara pribadi mengubah kehidupan Saulus yang berdosa menjadi manusia baru. Kemuliaan Allah yang ia alami saat perjumpaan itu membuatnya tercengang akan Kristus itu sendiri. Yesus menyatakan secara pribadi, memperkenalkan secara pribadi siapa dirinya kepada Saulus pada saat itu. Sehingga hal itu membuat Saulus tercengang. Dan untuk pertama kalinya ia mengenal siapa Yesus
yang sebenarnya ia aniaya selama ini. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa penafsir mengatakan mungkin saat Yesus menampakkan dirinya dan berkata kepada Saulus di ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Beberapa penafsir mengatakan ketika Yesus mengatakan itu, kemungkinan pada saat itu ada rasa gentar di dalam diri Paulus, di dalam diri Saulus pada saat itu. Kemungkinan ada perasaan yang begitu takut di dalam diri Saulus pada saat itu. Mengapa ia gentar dan takut, Bapak Ibu? Karena ia takut dan gentar apakah Yesus akan murka dan menghardiknya pada saat itu. Dia begitu takut apakah Yesus yang sudah ia aniaya itu akan menghukum dan menghardik kehidupannya pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Ketakutan dan kegentaran yang mungkin ia alami itu tidak terjadi. Kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca, bukannya Tuhan Yesus datang menyatakan diri untuk menghardik dan memurkai kehidupan Saulus, tetapi justru Yesus menyatakan diri untuk mengubah kehidupannya. Yesus pada saat itu datang bukan untuk menyatakan dirinya untuk menghukum Saulus. Bukan untuk menyeret dan menganiaya dia seperti yang dilakukannya kepada pengikut-pengikut Kristus. Tetapi untuk menyatakan dirinya justru untuk mengubahkan kehidupan Saulus pada saat itu. Yesus menyatakan dirinya secara langsung kepada Saulus pada saat itu. Justru untuk mengubahkan kehidupan Saulus yang penuh dengan dosa untuk dibawa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa yang tadinya dia adalah seorang penganiaya. Dia adalah seorang batu sandungan bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Dia adalah seorang yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Dia adalah orang-orang yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang tidak mengenal akan kebenaran Kristus. Namun ketika Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada Saulus, Allah pun mengubah kehidupannya. Allah mengubah kehidupan Saulus melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus di dalam perjalanan menuju Damsyik. Dan sehingga kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan Paulus kemudian, ia menyatakan bahwa ia dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus. Dan perjumpaannya di perjalanan menuju Damsyik inilah menjadi titik awal ketika Allah mengubah kehidupannya. Titik awal di mana Allah mengubah kehidupannya menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tentu semua bukan karena kekuatan atau kehebatan ataupun karena kepintaran daripada Saulus ini. Atau bukan karena kekuatan dan kehebatan daripada para pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Bukan Bapak Ibu, tetapi sebenarnya semua hanya semata-mata karena Allah sendiri. Karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang mengubahkan kehidupan Saulus pada saat itu. Bukan karena inisiatif daripada Saulus sendiri, tetapi karena Allah sendirilah yang berinisiatif untuk mengubahkan kehidupan Saulus di dalam kuasa dan kedaulatannya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kekristenan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kita mengalami perubahan atau transformasi di dalam kehidupan ini, sesungguhnya bukan karena kekuatan kita atau bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena Allah lebih dulu berinisiatif untuk mengubahkan kehidupan kita di dalam kuasa dan kedaulatannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah mengubah kehidupan seseorang, maka hal ini berarti ada perubahan yang dialami di dalam kehidupan seseorang yang diubahkan itu. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan Saulus yang diubahkan kehidupannya.
bahwa ketika Allah mengubah kehidupan kita, maka berarti kita mengalami perubahan status dan cara pandang di dalam Kristus. Sama seperti yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Ketika ia diubahkan hidupnya oleh Allah, maka ia mengalami perubahan status dan cara pandang di dalam Kristus. Status kita diubahkan di dalam Kristus. Yang berarti dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, yaitu anak-anak Allah. Yang tadinya kita adalah anak-anak kegelapan, kemudian diubahkan oleh Allah menjadi status kita saat ini bukan menjadi anak-anak gelap, tetapi menjadi anak-anak terang, yaitu anak-anak Allah sendiri. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dahulu dia adalah anak-anak gelap yang hidup di dalam kegelapan, hidup dikuasai oleh dosa, hidup diikat oleh keinginan dagingnya sendiri. Hidup di dalam kegelapan karena dosa itu sendiri. Tetapi ketika Yesus menampakkan dirinya secara pribadi kepada Saulus pada saat itu, ia menjumpai Saulus di dalam perjalanan menuju Damsyik. Disitulah ia mengalami perubahan status. Statusnya diubah dari anak gelap atau anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, yaitu anak-anak Allah. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasalnya yang keempat, di sana dijabarkan tentang bagaimana kita juga sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Kita juga diangkat dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, yaitu anak-anak Allah. Sehingga kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Perubahan status ini hanya bisa dimiliki ketika Allah itu sendiri yang mengubahkan kehidupan setiap orang. Dan yang kedua, kita dibenarkan dan dikuduskan kembali di dalam karya keselamatan yang dikerjakan di kayu salib. Sehingga kita bisa dilayakkan atau disebut sebagai anak-anak terang dan anak-anak Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah mengubah kehidupan seseorang, tidak hanya status yang diubahkan, tetapi fokus hidup kita pun diubahkan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita tidak lagi berfokus untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi berfokus hidup bagi Kristus. Kalau kita melihat di dalam kisah hidup Rasul Paulus, di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa ia menyadari hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Mengapa ia bisa mengatakan hal tersebut? Atau mengapa dia bisa sungguh-sungguh menyatakan hal itu di dalam kehidupannya? Tidak lain karena Allah sudah mengubahkan kehidupannya. Sehingga ketika Allah mengubah kehidupannya, maka fokus hidupnya pun tidak lagi untuk menyenangkan dagingnya, tetapi untuk hidup bagi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, status dan cara pandang kita akan berubah ketika kita diubahkan di dalam Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita dan Allah itu mengubah hidup kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya secara pribadi dalam kehidupan Rasul Paulus, dia pun mengalami perubahan status. Dia tidak lagi hidup di dalam kubangan dosa sebagai anak-anak kegelapan, tetapi dia diangkat menjadi anak-anak terang. Yang berarti dia dikuduskan dan dibenarkan di dalam Kristus Tuhan dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan setelah statusnya diubahkan, fokus hidupnya pun kemudian diubahkan. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi berfokus hidup bagi Kristus. Dia mematikan segala hal yang duniawi di dalam kehidupannya dan hidup untuk menyenangkan Tuhan di dalam segala hal. Seperti yang diungkapkannya di dalam Galatia 2 ayat 20. Bahwa hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa hidupnya adalah bagi Kristus.
yaitu untuk menyenangkan Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupannya, dengan mematikan segala hal yang duniawi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi bahwa perubahan ini bisa dialami oleh Rasul Paulus semata-mata karena Allah sendiri yang berinisiatif lebih dahulu untuk mengubah kehidupannya. Mengubah statusnya dari anak kegelapan menjadi anak terang. Mengubah cara pandangnya atau fokus hidupnya dari egosentris menjadi hidup bagi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini demikian pula dengan kehidupan kita pada saat ini. Kalau saat ini mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh diubahkan di dalam Kristus? Kristus telah mati mengorbankan dirinya dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dia Allah yang sudah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Namun apakah Allah yang sudah mengorbankan dirinya bagi setiap kita, yang sudah mati bagi kita untuk mengubahkan hidup kita, apakah sudah sungguh-sungguh kita responi dengan benar dalam hidup kita? Sehingga status kita yang sudah seharusnya diubahkan dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sungguh-sungguh menjadi saksi Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ataukah kita masih belum sungguh-sungguh memaknai akan Allah yang sudah mengubah status kita ini. Dengan terus membiarkan kita hidup di dalam kegelapan-kegelapan dosa. Apakah Allah yang sudah mengorbankan dirinya bagi setiap kita, yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah cara atau fokus kehidupan kita, yaitu seharusnya kita hidup bagi Kristus. Apakah itu sudah sungguh-sungguh kita maknai dalam kehidupan kita dengan juga sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Ataukah sesungguhnya hal itu masih belum kita maknai dalam hidup kita sehingga kita masih membiarkan dosa-dosa favorit kita menjadi fokus hidup kita? Bukannya kita mematikan segala hal yang duniawi dalam hidup kita dan hidup menyenangkan Tuhan, tetapi justru kita hidup bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita masih melihat diri kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita masih hidup di dalam kubangan-kubangan dosa kita padahal Dia sudah mati dan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita secara pribadi ketika Dia bangkit, mati dan bangkit. Marilah pada malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, biarlah sungguh-sungguh karya yang sudah Ia nyatakan di kayu salib itu sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita pada malam hari ini. Mengubah seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mengubah seluruh dosa-dosa favorit kita yang terus merosoti kehidupan kita. Mengubah seluruh cara pandang kita yang masih terus berfokus kepada diri kita sendiri. Kita meminta Allah untuk boleh sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga apa yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus juga bisa kita alami di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita boleh sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Dan sungguh-sungguh menyenangkan Dia di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwa Kristus sudah mati, sudah bangkit bagi setiap kita. Dan biarlah hal itu boleh sungguh-sungguh membawa kita untuk memaknai Dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Bahwa perubahan hidup atau transformasi hidup tidak dapat kita lakukan sendirian. Tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi transformasi hidup di dalam Kristus hanya bisa kita lakukan jika kita membiarkan Allah sendirilah yang mengubah kehidupan setiap kita. Kita membiarkan Allah sendirilah yang bekerja untuk menyatakan dirinya dalam hidup kita. Untuk mengubah hidup kita dan mengubah cara pandang kita tentang hidup ini.
Sehingga hidup kita tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Kita bisa mematikan dan meninggalkan segala hal-hal yang duniawi dan sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita bersatu di dalam doa.